Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kita akan cek energi dia hari ini ya. Hari ini aku agak telat karena ada sesuatu hal. Jadi semalam gak bisa buat ya. Jadi pagi ini aku buatin untuk energi dia hari ini. Oke, baik teman-temanku. Aku akan coba cek ya fokus kartu ini. Bayangkan dia orang yang kau pikirkan. Dan seperti biasa, aku tidak pernah bosan untuk ngingetin kalau ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, aku berharap buat teman-temanku semuanya yang terkoneksi dengan readingan ini, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke. Dia hari ini. Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita ambil 4 aja. Wow. Di sini soulmate. Dia benar-benar merasa kamu itu adalah orang yang terkoneksi dengan dia begitu kuat. Karena dia merasa kamu itu adalah soulmate bagi dia. Ya, ini ada soulmate. Yes, this is your soulmate. Dan dia merasa kamu adalah benar-benar belahan jiwa bagi dia. Jadi hari ini dia kayak benar-benar ngerasain, ya. Mungkin saja hari ini itu dia seperti ingin mengatakan itu kepada kamu, isi hatinya itu, atau bagaimana. Jadi seseorang ini seperti dia belum selesai sama kamu karena di sini aku melihat ada reconciliation. Antara kamu dengan dia mungkin sudah terpisah. Antara kamu dengan dia mungkin sudah berkonflik. Tapi dia ngerasa, aku itu belum selesai dengan kamu. Aku itu masih butuh kamu. Aku itu masih pengen dekat dengan kamu. Ya, ini dia. Karena dia ngerasa kamu itu soulmate. Oke, kita akan coba lihat lagi apakah yang terbaca. Jadi seseorang ini sebenarnya sudah terpisah dari kamu ya. Seseorang ini sebenarnya mungkin saja dulunya itu kamu baik-baik saja ya. Dulu itu kamu memang punya planning untuk menikah, untuk berkomitmen. Namun banyak hal yang terjadi. Ya, namanya kehidupan ya pasti banyak aja yang terjadi. Mungkin ada energi yang orang ketiga atau ada yang menjadi penggoda di sana ya. Energi-energi negatif itu mungkin begitu kuat ya, sehingga seseorang itu ataupun kamu tidak bisa mengendalikannya. Maka ya berkonfliklah kamu, terpisahlah kamu dengan dia. Tetapi mungkin di masa kamu dengan dia itu berkonflik atau mungkin udah terpisah, di situ mungkin baru menyadari ya, kalau aku itu kayak butuh kamu. Hari ini mungkin saja dia kayak ngerasa nih ya harus menyelesaikan semuanya ke kamu. Atau dia ingin mengungkapkan lagi kepada kamu kalau dia tidak bisa jauh dari kamu. Kalau dia itu tidak bisa berpisah dari kamu. Ya, dia beranggapan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu itu kesalahannya dia. Emang dia mungkin dulunya kekanak-kanakan, atau dia dulunya itu mudah tergoda, atau dia dulu orang yang ego ya, atau dia dulu mungkin orang yang begitu arogan ya, suka bersenang-senang, juga suka berpetualang begitu. Tapi di sini aku melihat dia seperti ingin berrekonsiliasi. Ini juga ada getting to know each other. Nah, di sini sebenarnya dia itu seseorang yang ternyata apa ya kayak eh dia selalu mencari tahu ya tentang kamu itu dari orang-orang. Dia juga mungkin suka stalking kamu juga ya. Awalnya sih mungkin dia mulai ada rasa ketakutan untuk mendekat ke kamu. Ada rasa kekhawatiran juga, ada rasa tidak percaya diri ya. Tapi dia di sini benar-benar menunggu waktu yang tepat. Dia benar-benar menunggu kamu ya. Dia berusaha untuk memperbaiki semuanya. Itulah keadaan dia di sini. Oke. Atau di sini memang ya aku melihat getting to know each other. Awalnya awalnya sih kamu saling mengenal, tapi lalu ya terpisah gitu ya. Awal mula itu mungkin saja kamu dengan dia itu pernah sempat terkoneksi, tapi hanya beberapa saat saja, entah itu berapa bulan atau hanya berapa minggu atau tahun begitu ya. Lalu kamu berpisah, saling berpisah. Tapi ternyata dia juga sering mantau kamu. Dia juga sering mengetahui kegiatan kamu sehari-hari. Dia nggak jauh sih dari kamu.
dari pantauan kamu itu nggak jauh gitu loh. Karena dia masih ada rasa yang begitu kuat ke kamu. Dan dia mengatakan, "Kita belum selesai sebenarnya," gitu loh. "Aku pergi ini ya mungkin, karena mungkin terpaksa atau memang keadaan ya, atau mungkin dia itu pergi karena pekerjaan, atau dia pergi, seperti pindah rumah atau bagaimana ya, ikut orang tua," seperti itu. Namun di sini aku melihat dia itu masih menunggu, menunggu waktu yang tepat. Aku yakin suatu saat aku akan bersama dengan kamu. Suatu saat aku akan bertemu dengan kamu kembali. Nah itu, this call be the one. You already meet the romantic partner you seek. Nah, jadi selanjutnya kamu akan bertemu dengan dia kembali. Ya, ini ada gambaran bahwasanya kayak ini memang soulmate gitu loh. Dia kayak ngerasa kamu tuh soulmate dia. Dan memang di sini aku melihat, kamulah mungkin dia anggap satu-satunya orang yang bisa memahami dia, ya. Yang aku katakan tadi, mungkin dia sering berpetualang, mungkin gonta-ganti pasangan, tapi mungkin saja dia tidak merasakan senyaman bersama kamu. Atau kamu yang mungkin selalu men-support dia, baik itu mungkin dari segi finansial ataupun dari segi, cinta kamu ya ke dia, jadi dia kayak ngerasa kamu itu tulus sama dia. Tidak ada minta imbalan apapun, seperti tidak ada balasan apapun gitu ya. Intinya tidak ada harapan mengharap segala sesuatu yang lain lah gitu. Intinya tulus untuk mencintai kamu, tulus sayang sama kamu ya, kamu juga tulus seperti itu ke dia. Nah, jadi disitulah dia kayak ngerasa kamu adalah yang terbaik bagi dia, ya. Kita akan coba lihat nanti inisialnya di sini juga ada. Terus aku pengen melihat isi hati dia seperti apa. Perasaan terdalamnya dia ke kamu itu bagaimana? Oke. Perasaan terdalamnya dia itu seperti apa? Fokuskan dia ya. Bayangkan dia orang yang kau pikirkan. Ya. I'm sorry. Dia benar-benar minta maaf. Banyak mungkin yang dia perbuat dulu ya. Mungkin dia pergi begitu saja tanpa pamit sama kamu. Ya mungkin karena keadaan atau karena keterpaksaan ya. Atau memang dia itu seperti mencari nafkah, ingin membahagiakan kamu. Di sini memang dia mengatakan SWOT ya, ada angka 1. Dia seperti memikirkan kamu terus, selalu memikirkan. Karena SWOT ini kan sebuah pedang, jadi pedang itu gambaran satu pemikiran, jadi pemikiran dia itu hanya fokus kepada kamu, ya. Jadi itu yang ingin dia katakan di sini. Love is the answer. Nah, jadi dia itu, cinta inilah jawabannya. Jadi cinta itulah jawaban. Mungkin selama ini dia suka bertanya-tanya ya, "Kenapa sih aku suka mikirin kamu? Kenapa kok aku sering mimpiin kamu? Kenapa kamu itu selalu ada dalam bayang-bayangan aku?" Gitu ya. Dan itu mungkin juga salah satu, tanda tanda dia akan jadi jodoh kamu, dan dia kayak ngerasakan itu, ya. Ya, mungkin dan dia beberapa dari kamu mengetahui nih, tanda-tanda seorang yang akan menjadi jodoh kita. Kalau kita kayak ngerasakan nih, kok aku selalu sering mikirin dia ya, bahkan mimpi, bahkan sering mungkin ya, kamu ketemu dengan teman-temannya, sering nanyain kabar dia gitu loh. Jadi itu kan secara kebetulan, kok kenapa sih kok ngomong nanyain dia sama aku gitu ya. Jadi kamu kayak ngerasa ataupun dia kayak ngerasa, jangan-jangan aku sama kamu soulmate, jangan-jangan aku sama kamu itu berjodoh gitu ya. Nah, jadi itu, karena cinta inilah jawaban semuanya. Kenapa dia seperti itu? Ternyata dia cinta, ya. Jadi mungkin ya dia tidak bisa jauh dari kamu jadinya. Apalagi di sini yang mungkin dia ingin katakan kepada kamu. I like because you told me to. Ya, aku meninggalkan kamu karena kamu mengatakan kepada saya, gitu loh. Wah, ini mungkin ada miskomunikasi ya antara kamu dengan dia. Seperti seolah-olah dia mengatakan begini, tahu-tahu mungkin diambil hati nih sama pasangan ya. Akhirnya ya berkonflik, saling meninggalkan. Nah, itulah butuhnya komunikasi dalam satu hubungan. Jadi kalau komunikasi itu lancar, terus tidak ada ya kesalahpahaman, ya mungkin hubungan itu akan baik-baik saja. Tapi hubungan baik-baik saja itu juga juga apa ya, juga bisa diragukan gitu loh. Karena suatu saat nanti terjadi suatu masalah itu akan benar-benar fatal akibatnya. Jadi kalau udah terbiasa, berkonflik, nanti ya mungkin kamu dengan dia akan ngerasa, ini mah konfliknya bisa diselesaikan nanti," gitu loh. Jadi udah terbiasa aja ya. Oke, nah mungkin di sini, itu ada komunikasi antara kamu dengan dia, seolah menjadi malapetaka ya, di antara hubungan kamu dengan dia, oke. They are waiting for you. Ya mungkin mereka menunggu kamu, intinya apa ya, dia merasa, "Ya aku harus menunggu kamu nih," atau kamu menunggu dia, karena merasa ada soulmate, ada ikatan batin. Karena dia merasakan hal itu, mungkin juga kamu ngerasakan hal yang sama.
Itulah ikatan batin yang ada di antara kamu dengan dia. Atau dia berada dalam keadaan sedih, kamu juga ngerasain. Atau kamu juga ngerasain dia kalau dia berada dalam keadaan sedih gitu ya. Makanya di sini dia seperti kepikiran kamu terus gitu ya. I'm so much pain. I'm in so much pain. Jadi dia di sini benar-benar seperti sangat sakit ya. I'm in so much pain. Dia sepertinya sedang dalam keadaan sakit ya. Karena apa? Mungkin jauh dari kamu. Jadi dia ingin mengatakan aku gak bisa loh jauh dari kamu. Rasanya sakit banget kalau jauh dari kamu itu. Karena hanya kamu yang bisa mengerti aku, hanya kamu yang bisa memahami aku. Jadi itu chemistry antara kamu dengan dia mungkin ya. Saat dia sakit, kamu ngerasain. Atau saat kamu sakit, dia ngerasain. I call be your hero baby. Aku bisa menjadi pahlawan kamu sayang. Nah, jadi dia ingin mengatakan kepada kamu nih, aku akan bisa menjadi pahlawan kamu. Wah, luar biasa ya. Mungkin saja dia itu akan mengatakan kalau aku itu masih sayang sama kamu, aku itu masih cinta sama kamu ya. Jadi hari ini itu dia kayak ngerasa kita itu belum selesai gitu loh. Kita itu belum selesai, kita masih ada hubungan nih gitu. Jadi dia belum menginginkan, tidak menginginkan eh, berpisah dengan kamu. Walaupun antara kamu dengan dia itu memang sudah terpisah oleh jarak, tapi dia kayak ngerasa aja aku belum berpisah dari kamu ya. Oke, nah kita akan coba lihat dari kata tarot. Untuk terakhir nanti kita akan lihat inisialnya seperti apa ya, inisialnya apa aja. Nah ini kita akan lihat ceritanya seperti apa antara kamu dengan dia untuk selanjutnya. Oke, dan untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, aku lihat di sini ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Aries, Leo, Sagi ya. Ada Sagittarius, ada Temperance, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Oke. Jadi di sini aku melihat beberapa diri kamu itu ya ataupun dia hari ini itu seperti udah apa ya? Udah kayak mantap nih hatinya ya untuk mendekat ke kamu. Oke. Ini juga dia memikir untuk masa depan bersama kamu. Aku tahu kita akan bahagia kok ya ke depannya gitu loh. Dia ngerasa seperti itu. Dia yakin. PD-nya tinggi gitu ya. Walaupun di saat ini kamu dengan dia berkonflik, tapi dia yakin kita berdua akan baikkan lagi. Jadi karena kita belum selesai nih, ya. Ada urusan kita yang belum selesai. Ternyata ada rasa cinta yang masih menggelora, ya. Oke. Ini dia benar-benar pengen menyeimbangkan keadaannya dia, ya, menstabilkan keadaannya dia. Kenapa? Di sini dia mulai surrender. Karena dia tahu nih salahnya itu ada pada dia. Dan dia tahu kalau dia itu tidak pernah berkomitmen dengan kamu dulunya. Makanya dia kayak ngerasa aja, oh aku ini bersalah. Apakah kamu akan bisa memaafkan aku gitu loh. Jadi dia kayak ngerasa takut aja. Tapi andalannya adalah doa dia kepada Tuhan. Aku yakin doa itu akan terkabulkan. Doa aku itu akan terjawab oleh Tuhan. Karena aku punya niat yang tulus terhadap kamu gitu loh. Karena seseorang kalau memang berasal dari dunia hitam gitu ya, tapi saat dia bertobat, saat dia menyadari kesalahannya, ya dia mungkin akan menjadi orang yang sangat baik ya. Oke. Semoga aja dia adalah seseorang yang benar-benar kamu harapkan di sini. Dan ini juga ada one apa ya? Ace of Pentacle ya, one juga. Jadi ini ada gambaran di mana dia punya harapan. Dia punya harapan untuk memiliki kamu. Selain dia juga orang yang mapan, dia juga orang yang berkelimpahan dan dia itulah alasan dia kenapa dia menginginkan kamu karena dia merasa udah sanggup gitu loh. Udah sanggup untuk menafkahi kamu, udah sanggup untuk mencintai kamu, membangun rumah tangga bersama kamu, dia udah siap. Karena dia sudah ada kemapanan dari segi materinya dia gitu ya. Nah, ini juga ada Ten of Cup. Wow, luar biasa. Kamu akan segera mulai pelangi bersama dia. Ini hubungan yang benar-benar kayak soulmate banget ya. Walaupun dulu terpisah, walaupun dulu berkonflik, walaupun dulu berantem, namun pada akhirnya ya pelangi akan segera memunculkan wujudnya dan kamu akan menikmati keindahan itu. Oke. Nah, kita akan coba lihat inisialnya siapa aja. Oke, buat teman-temanku.
inisialnya siapa aja. Wah, ada D dan Y, ada tetangga. Mungkin beberapa dari kamu punya tetangga yang aduhai gitu ya, yang kayak, "Ah, cantik banget, ganteng banget, bertanggung jawab," ya. Mungkin saja dia single atau mungkin dia itu orangnya, mohon maaf, duda gitu atau janda, ya ternyata dia menyukai kamu atau kamu menyukai dia, ya. Ada feedback antara kamu dengan dia nantinya ya, oke. Oke, kita akan lanjut siapakah dia? Tunggu sebentar, aku lihat dulu ini. Love yourself please. Ya, mungkin saja beberapa dari kamu ada juga yang mulai fokus kepada diri sendiri saat ini ya. Karena capek dengan percintaan-percintaan. Aku akan coba lihat lagi. Don't overthinking it. Jangan berpikiran negatif. Ini ada inisialnya N yang pernah diabaikan, yang pernah abaikan. Jadi ini salah satu aja ya, nggak harus keduanya. Jika salah satu ini ada yang resonate, arti kata itu energi kamu ya. Jadi seseorang ini inisialnya N, D, Y, N. Jadi dia ini seperti pernah sih mengabaikan kamu. Kamu punya rasa suka ke dia, tapi dia mengabaikan kamu. Tapi ya mungkin kamu akan ditarikkan untuk bertemu dengan dia lagi. Dan akhirnya dia tahu ya bahwasanya kamu itu akan menjadi soulmate bagi dia. Oke? Saudara teman. Kamu punya teman dan teman kamu punya saudara. Sering mungkin kamu datang ke rumah teman kamu, di situ kamu mungkin sering ketemu, di situ mulai muncul rasa cinta ya. Ini ada inisialnya H. Oke. Apalagi? Call it beautiful moment. Kamu akan bisa menemukan your home. You are your home ya. Kamu itu adalah seseorang yang benar-benar memberikan rasa nyaman itu loh. Itu anggapan seseorang sini. Nah, ini ada O dan S yang pernah berkhianat. Ya, mungkin dia ini berkhianat karena apa? Berkhianat menduakan kamu kah? Atau berkhianat mungkin menyakiti kamu, tapi di sini dia ingin kembali, ingin berrekonsiliasi, ya. Orang baru, E dan X. Ada berapa dari kamu hanya menginginkan orang baru di sini, tidak menginginkan orang di masa lalu. Karena terkadang ya banyak dramanya, ya, karena juga mereka mungkin sudah tahu bagaimana harus bersikap gitu ya. Nah, tapi di sinilah kamu nantinya akan merasakan seseorang ini yang pernah terhubung dengan kamu, dia akan berrekonsiliasi dengan kamu dan saat ini dia mungkin bisa saja ingin minta maaf sama kamu ya. Dan ternyata dia di sini ya inisialnya itu N ya. Seseorang ini yang mungkin terkoneksi dengan kamu dan ini yang pernah abaikan ya, yang pernah abaikan kamu. Oke, ini dia ada reconciliation. Nah, jadi buat teman-temanku, jika ini ada yang resonate buat kamu, semua kamu akan menemukan jalan keluar dari permasalahan kamu. Tapi jika pun ini tidak resonate ya, jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu ya, sebagai sebuah motivasi ataupun ambil yang positifnya, buang negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.